Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, yang sudah hadir pada malam hari ini sambil menunggu teman-teman lainnya yang akan join dalam Zoom meeting malam hari ini, kita akan langsung memulai materi pelajaran kita, ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang hati yang baru atau a new heart, ya. Hati yang baru, hati yang baru. Nah, Saudara, kenapa kita membahas tentang hati yang baru, Saudara? Nah, ini merupakan sebuah penggenapan dari apa yang pernah Tuhan janjikan, ya. Ketika orang Israel pada waktu dia pulang dari pembuangan, apa yang dilakukan oleh Tuhan pertama kali? Dia cuci dengan air yang hidup, ya, dari semua unclean, dari semua kenajisan. Karena selama di Babel ratusan tahun itu, bangsa Israel itu ya ada yang terkontaminasi, sehingga perlu dimandiin dengan air. Dibersihkan, istilah Alkitab dibilang ditahirkan dengan air yang jernih, ya. Nah, setelah ditahirkan dari semua pencemaran-pencemaran yang bersifat unclean nempel dalam kehidupan mereka, lalu Tuhan melakukan satu tindakan lagi. Bangsa ini sekarang diberi oleh Tuhan, yaitu hati yang baru. Tujuannya apa? Dengan diberi yang hati yang baru itu, harapan Allah adalah supaya dengan dikasih modal hati yang baru itu, ya, bangsa Israel itu boleh menjadi satu bangsa yang taat, ya. Nah, hati yang keras disingkirkan, tapi hati yang baru itulah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, hubungannya apa, Saudara, dengan pengajaran kita malam hari ini? Bapak Saudara, buku 8 ini kan banyak bicara tentang cloning Yesus, ya. Nah, kita sudah membahas tentang cloning Yesus kemarin. Nah, dalam rangka ya cloning Yesus itu supaya terjadi cepat di dalam kehidupan kita, sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini boleh mengalami pembaruan, boleh diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Tuhan Yesus menaruh benihnya di dalam setiap orang yang percaya. Jadi boleh dikatakan begini, saudara, agar proses cloning Yesus terjadi dengan sempurna di dalam diri orang percaya, sekarang ada dua unsur yang harus diganti, yakni hati dan pikiran daging dengan hati dan pikiran Kristus. Perhatikan, saudara, ya, menjadi orang Kristen ada dua hal yang perlu dan sangat-sangat harus diperhatikan, ya. Bukan hanya happy ya, happy ye, rajin ke gereja tok, ya. Happy ya, happy ye, rajin ke gereja boleh-boleh aja sih, ya. Tapi Anda harus mengalami sebuah pembaruan, ya, perubahan di dalam kehidupan Anda. Nah, oleh sebab itu Anda harus memperhatikan dua hal ini yang harus cepat diganti. Yang pertama apa? Yakni yang pertama adalah hati dan pikiran daging, ya, dengan hati dan pikiran Kristus, ya. Jadi hati dan pikiran. Nah, dua hal ini harus cepat diganti atau diubah dalam kehidupan Anda. Pertama, saudara, Anda harus sadar bahwa Tuhan ketika masuk ke dalam diri Anda, sekarang Dia ada di dalam dirimu. Tuhan yang masuk di dalam dirimu itu sekarang punya hati juga dong. Hatinya Yesus, ya, ada di dalam dirimu dengan ketika Dia diundang masuk ke dalam hati Anda. Nah, yang kedua, Anda mulai menyelaraskan dengan apa? Dengan pikiran Yesus yang juga telah Anda undang masuk ke dalam diri Anda. Amin. Jadi, walaupun Anda punya pikiran sendiri, walaupun Anda punya hati sendiri, Anda sekarang harus, ya, lebih fokus untuk apa? Untuk menggunakan hatinya Yesus, dan pikiran Yesus itu harus mulai
Anda adopsi dalam kehidupan Anda itu, ya. Nah, saudara, jadi ketika orang lahir baru, dikatakan di sini, ketika Anda dilahirkan baru, yakni dengan iman menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, sekarang Anda boleh diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah masuk ke dalam diri Anda dan mulai mengajak Anda makan dengan Dia. Nah, saudara, perhatikan, siapa mengajak siapa? Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, Dia yang masuk ke dalam hati Anda itu, Dia enggak hanya diem meneng baik gitu, enggak. Ya. Tapi Dia yang masuk ke dalam dirimu itu, Dia aktif. Sebenarnya, ya, ketika Dia masuk, Dia langsung mengajak makan Anda. Makan apa sih? Ya makan firman, ya, makan firman. Nah, saudara, kalau Anda pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan ketika baru saja lahir baru, biasanya Anda mengalami satu fase, ya, di mana Anda sangat haus dengan firman, tuh, ya. Baca Alkitab tuh rasanya nggak bosen-bosen, ya. Sudah dibuka dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi gitu 1-2 kali, ya, ke gereja dengan firman Tuhan, nggak cukup sekali gitu, ya. Nah, saudara, saya pun pernah ngalami namanya masa cinta mula seperti itu. Hari Minggu tuh ibadah bisa 4 kali, saudara. kejar cinta mula-mulanya dengan Tuhan itu, ya. Nah, saudara, kita tahu, ya, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, yang pertama dilakukan adalah Anda diajak makan. Proses mengajak ini loh, ya. Siapa diajak oleh siapa, ya. Tapi kalau Anda masih dominan, ya, lalu Anda menguasai Yesus atau memanfaatkan Yesus hanya dijadikan aksesoris dan fasilitas dalam kehidupan Anda, ajakan Yesus itu nggak Anda dengarkan. Kenapa? Kebutuhan, keinginan Anda itu suaranya jauh lebih kuat, jauh lebih besar dibanding ajakan Tuhan Yesus yang nyaris nggak terdengar, mirip iklannya Panther. Ya, nyaris tak terdengar. Ya, nah, saudara, oleh sebab itu keinginanmu, kebutuhanmu itu harus diturunkan volumenya, ya, diturunkan tensinya, supaya suara Tuhan itu, ajakan Tuhan itu semakin jelas di dalam hidup Anda. Ya, Yesus yang ada dalam dirimu itu nggak pasif. Dia mengajak Anda. Perhatikan ini. Artinya sebenarnya ada suara yang harusnya Anda dengar. Orang yang lahir baru itu harusnya sudah bisa dengar suara Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia sudah kemasukan Tuhan di dalam dirinya, dan Tuhan yang masuk dalam dirinya itu bicara, mengajak Anda. Amin. Umpama, ya, saya ini datang, ya, ke tempatnya Pak Gis gitu. Masuk ke rumahnya, ya. Nah, terus setelah saya masuk, saya ngomong. Ya, saya tanya ini, saya tanya itu, ya. Pak Kes dengar suara saya enggak? Dengar. Karena saya ngomong, kecuali saya tamu yang bisu, yang bungkem, masuk duduk meneng baik gitu, ya. Nah, Pak Kes enggak akan dengar suara apa-apa. Kenapa? Saya diem. Saya enggak mengajak. Saya enggak bertanya, betul? Nah, walaupun saya ngomong, walaupun saya mengajak, tapi kalau Pak Kes itu punya keinginan, ya, karena didasari sebuah kebutuhan minta didoain, itu, ya. Nah, saya baru ngomong sepatah kata, Pak Kes sudah ngomong banyak kata, saudara. Akhirnya apa? Nah, ajakan saya itu ketutup oleh keinginan daripada Pak Kes, betul? Ini contoh saja, saudara. Bukan berarti saya nggak ngomong. Saya ngomong, tapi, ya, suara saya kalah keras dengan suaranya Pak Kes. Betul nggak? Sehingga walaupun saya ngomong, Pak Kes nggak dengar. Karena apa?
dia sedang dituntun oleh keinginannya yang begitu kuat. Walaupun itu sebuah kebutuhan, ya. Nah, Bapak Saudara, banyak orang Kristen, kadang-kadang mereka sulit mendengar suara Tuhan itu karena apa? Keinginanmu terlalu kuat daripada keinginan Tuhan di dalam dirimu. Amin. Camkan baik-baik. Ya, hal mendengar suara Tuhan itu sebenarnya bukan hal yang sulit bagi orang percaya. Karena Anda punya telinga, betul? Tuhan punya mulut untuk berbicara, betul? Dan dia berbicara. Kalau Anda punya telinga, ada yang berbicara, harusnya Anda dengar. Nah, persoalannya, si manusia yang punya telinga itu juga punya mulut juga. Lalu berkata, oh Tuhan, sendengkanlah telingamu, kiranya Tuhan, melolong-lolong terus gitu. Nah, keinginanmu yang terlalu kuat itu, membuat Anda nggak bisa dengar suara Tuhan. Amin. Nah, camkan baik-baik ya. Jadi ketika Anda dilahirkan baru, yakni dengan iman menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, sekarang Anda diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah masuk ke dalam diri Anda dan mulai mengajak Anda makan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, selanjutnya saudara, tentang hati yang baru. Ya, sebenarnya ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati seseorang, itu apa sih yang terjadi? Ya, sebenarnya Roh Tuhan Yesus masuk sebagai benih ilahi. Ya, katakan benih ilahi. Ya, Roh Tuhan Yesus masuk sebagai benih ilahi. Yang karena kemudian makan bersama roh Anda, ia segera bertumbuh menjadi makin lama, makin besar setiap hari. Ya, jadi roh Tuhan Yesus masuk sebagai apa? Benih. Saya sering istilahkan itu modalnya. Benihnya. Jadi kalau Anda dituntut oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kemampuan manusia, bukan berarti Allah itu keterlaluan dalam menuntut Anda, saudara. Tidak. Ya, dia punya alasan. Kenapa Anda ditarik kepada standar yang lebih tinggi daripada standarnya manusia? Sekarang standarmu itu adalah Allah. Amin. Standarmu bukan manusia lagi. Untuk diubah menjadi anak Allah, untuk diubah serupa menjadi Kristus, untuk menjadi sempurna seperti Bapa, standarnya nggak boleh manusia. Standarnya harus Allah, betul? Nah, ketika Anda ditarik ya kepada standar yang tinggi, yaitu standarnya Allah, kadang-kadang kita megap-megap ya. Oh Tuhan, siapakah aku ini? Kami ini hanyalah cacing dan tanah liat. Kami tak berdaya, oh Tuhan. Tuhan, lihatlah banyak kelemahan di dalam kehidupan saya. Oh Tuhan, gitu ya. Selalu mau ditarik dalam standarnya Allah ini, Anda turunkan lagi. Ketika Tuhan mau bilang, kamu harus menjadi sama dengan Allah, Anda tetap bilang, enggak Tuhan, aku ini hanya manusia saja. Berhenti jadi manusia. Jadilah anak Allah. Ya, anak manusia, ya toh, anak-anak itu kan manusia yang kecil, betul? Nah, kalau anak Allah itu ini Allah-Allah kecil. Nanti lama-lama bisa bertumbuh, saudara. Ya, dari anak Allah terus tumbuh sampai menjadi anak Allah yang sebenarnya seperti Yesus. Amin. Diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Kenapa Allah begitu menarik Anda, ya, begitu tinggi standarnya? Karena ketika Anda mengundang Tuhan Yesus, Roh Yesus itulah dijadikan benihnya, startnya. Jadi Allah nggak melihat kapasitasmu lagi, Allah nggak melihat kemampuanmu lagi, tapi di sini Allah hanya melihat ketika orang sudah ada Yesus di dalamnya, dia pasti bisa diubah menjadi seperti Yesus. Betul? Kenapa? Benihnya sudah ada.
benihnya sudah ada. Benih durian kalau ditumbuhkan jadi pohon durian tuh. Buahnya buah apa? Masa buah semangka? Ya, ya nggak mungkin. Pasti buah durian tuh. Ya, nah sekarang orang tuh aneh-aneh di dunia ini ya, inovasinya luar biasa, kreatifnya luar biasa. Ya, saya melihat saudara, ada orang menanam jambu, buahnya sebagian jambu, sebagian apel, saudara. Ya, jadi itu prosesnya, saudara. Ketika menanam begitu, itu bukan stek, itu enggak. Itu biji atau buah, ya, buah apel sama buah jambu ini dibelah, ya, lalu setengah-setengah, ya, dijadikan satu, ditanam, saudara. Nah, ketika berbuah, saudara, buahnya aneh-aneh. Nah, saudara, itu yang namanya Jesus Blaster. Ya, ada benih Yesus di dalam diri Anda, tapi saudara, ketika tumbuh, masih ada sisi manusianya. Harusnya, saudara, harusnya murni dari benih itu. Sehingga tumbuhnya jadi pohon. Pohon apa? Pohon Yesus. Buahnya apa? Buahnya Yesus. Jadi seperti Yesus. Saya harap Bapak Ibu Saudara mulai menangkap dulu. Ya. Cloning Yesus ini dampaknya luar biasa loh. Bapak sudah tes. Ya. Ketika benih itu ditaruh di rahimnya Maria. Maria manusia atau Allah? Manusia, betul? Ketika benih itu ditaruh di rahimnya Maria, ketika lahir 33,5 tahun, dia jadi manusia, tapi nggak berbuat dosa, betul? Hidup sama seperti Allah hidup. Bayangin, saudara. Bukan karena dia membawa kealahannya, bukan. Semua atribut kealahan Yesus itu ditanggalkannya, saudara. Jadi selama di muka bumi 33,5 tahun itu Yesus adalah manusia 100%. Kealahannya ditinggalkan di sana. Tapi Anda lihat, hidup Yesus itu yang dijalani, cara berpikir, cara dia bereaksi, betul? Semuanya itu mencerminkan Bapaknya. Mencerminkan Allah. Kok bisa ya manusia bisa melakukan sesuatu yang sama seperti apa yang Allah lakukan? Yaitu Yesus itu. Karena benih ini memiliki sebuah potensi atau keistimewaan, saudara. Benih ini mengandung nilai ketaatan yang tinggi sekali. Sehingga bapaknya bilang, karena kamu taat, nak, lulus dalam ketaatan itu. Benih itu gitu loh. Hati yang baru diberikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu belajar taat, bukan? Sama, saudara. Tujuan daripada benih itu, supaya menghasilkan orang-orang yang taat 100% kepada Bapa. Amin. Nah, sekarang lanjut, saudara. Demikian juga ada hati baru, yakni hati cloning Yesus ini yang ikut berkembang mencapai kepenuhannya. Hati inilah yang dijanjikan Allah sejak zaman Yeskiel. Baca ya ayatnya. Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan berjanji memberikan apa? Hati yang lain dan roh yang baru. Ya. Menjauhkan dari mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat supaya mereka bisa hidup menurut segala ketetapan Allah dengan setia. Amin. Dengan setia. Mulai belajar sekarang, ya. Saudara mulai nangkep dulu. Mulai menyadari, oh, ternyata
di dalam diriku itu ada benih loh. Ada benih Yesus. Amin. Di dalam diriku itu ada benih Yesus. Kalau Anda punya benih duren, Anda punya harapan, punya pohon duren, betul? Kalau Anda punya benih Yesus, Anda punya harapan untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi menjadi seperti Yesus itu harus punya modalnya. Kalau Anda hanya ikut-ikutan, ya, diajak tapi tanpa Anda diberi dasarnya, ya Anda nggak akan nyampe. Semua gereja pasti ya berkhotbah tentang bagaimana diubah menjadi serupa dengan Yesus. To be like Jesus. Loh, semua. Saya sering mendengar ya gereja-gereja, pendeta-pendeta khotbah tentang to be like Jesus. Diubah menjadi serupa dengan Yesus. Tapi jemaatnya nggak pernah berubah sedikit pun. Kenapa? Jemaatnya bingung. Bagaimana saya bisa berubah? Mana mungkin saya bisa berubah? Itu selalu menjadi kendala ya, ketika diajak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tapi malam hari ini, saya harap Bapak Ibu Saudara yang dengar pengajaran malam hari ini, Anda nggak boleh bingung lagi. Ketika Anda mendengar bahwa Anda sedang diubah, diajak berubah, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Anda sekarang punya keyakinan kuat. Aku bisa berubah menjadi seperti Yesus. Aku punya harapannya. Ya, aku bisa. Kenapa kamu bilang bisa? Karena aku punya benihnya. Amin. Yang nggak punya benihnya nggak bisa. Tapi yang punya benihnya, mereka bisa. Amin. Benih Yesus itu sekarang sudah ada di dalam hatimu. Nah, sekarang persoalannya, benih itu harus disirami, benih itu harus ditanam, benih itu harus diutamakan. Kuduskanlah Kristus yang ada di dalam hatimu sebagai Tuhan. Prioritaskan Dia. Aktivasi benih itu terus. Sampai benih itu bertumbuh. Amin. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, Anda bisa punya slogan seperti Yohanes Pembaptis. Dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari apa? Banyak orang hanya bilang lebih besar dari persoalanku, betul ya? Dengan harapan Anda supaya Yesus bisa menolong persoalan Anda. Lebih besar dari penyakitku. Dengan harapan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Anda. Nggak salah. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ tok. Yesus itu lebih besar dari keinginanmu. Amin. Yesus itu lebih besar dari kemauanmu. Amin. Itu cara membesarkan Yesus. Ya. Cara membesarkan Yesus dengan apa? Mengurangi keinginanmu, mengurangi kemauanmu. Sehingga kehendak Tuhan saja yang boleh jadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Ketika kehendak Allah itu Anda berikan ruang lebih dalam hidup Anda. Proses cloning Yesus ini, saudara, akan semakin cepat terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, mulai belajar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama ini yang Anda khawatirkan itu hanya tambahan, bonus yang Tuhan janjikan ketika Anda telah menemukan kebenarannya itu. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Kebenarannya adalah engkau
sedang ditakdirkan untuk diubah menjadi serupa dengan Yesus. Itu ketetapan. Semua yang dipanggil, semua yang dipilih, mereka juga yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Amin. Nah, jadi yang pertama, Anda harus mulai menyadari, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah masuk dalam hatiku. Sekarang aku punya hati yang baru. Roh-Mu yang masuk ke dalam diriku ini, sekarang aku jadikan sebagai benih untuk aku boleh hidup. Ya, sama seperti Allah hidup di dalamku. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Kalau benihnya kudus, Anda jadi kudus. Amin. Benihnya mulia, Anda jadi mulia. Yang kedua, saudara, tentang pikiran. Ya, nah, itu juga harus diperbaharui dalam kehidupan Anda. Nah, Filipi 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, hendaklah, ini sarannya ya. Setelah kita menyadari ada benih di dalam dirimu yaitu benih Yesus, sekarang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, sekarang saudara, yang bereaksi dalam kehidupan kita ini bukan pikiranmu, bukan perasaanmu, ya. Apalagi yang baperan tuh, ya, tersinggung sedikit, marah, ngambek, baper, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pertama, pikiran Kristus, saudara. Ya, pikiran apa yang selalu dipikirkan oleh Kristus. Kolose, ya, pasal 3 ayat 1, itu katakan, ketika kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Yesus ada di sana itu. Jadi kita suruh mikir apa? Mikir seperti Yesus berpikir. Perasaannya sama. Merasakan seperti Yesus merasakan. Oleh karena itu, Yesus itu rela menjadi manusia. Dia tanggalkan seluruh kealahannya menjadi 100% manusia supaya bisa merasakan seperti Anda. Amin. Seperti Anda. Jadi kadang-kadang saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau kan pernah tinggal di bumi, ya, 33,5 tahun sebagai manusia 100%. Ya. Jadi pikiran apa? Manusia bukan? Manusia Yesus ya. Nah, perasaannya manusia Yesus. Betul? Jadi Yesus itu mengambil standar manusia. Amin. Mengambil standar manusia. Jadi manusia itu kayak apa sih? Ya. Makanya dia jadi manusia. Supaya bisa mikir kayak manusia berpikir, ya. Bisa merasakan seperti manusia merasakannya. Ini adil namanya. Nah, saya bilang, Tuhan, Engkau kan pernah jadi manusia. Ketika Engkau jadi manusia, seperti saya, seperti ini, lalu kalau Tuhan Yesus, ya, Engkau mengalami hal yang seperti yang sedang aku alami hari ini, kira-kira Engkau secara manusia seperti 33,5 tahun lampau, ya, yang Tuhan Yesus ada di muka bumi itu, selama 33,5 tahun di muka bumi itu, kira-kira Tuhan Yesus mikir apa ya? Apa yang engkau rasakan?
Nah, saya coba compare dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus nggak pakai standarnya sebagai Tuhan hari ini, enggak. Dia akan melakukannya, dia akan memberitahu kepada Anda pengalamannya ketika jadi manusia 33,5 tahun. Ketika aku 33,5 tahun jadi manusia, ketika aku difitnah, ketika aku diintimidasi, ketika aku ditentang oleh ahli Taurat orang Farisi, ketika aku dihujat, ketika aku digantung di kayu salib, pikirannya dia berikan kepada Anda. Ya, ini dimaksud oleh Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini dasar ayatnya. Yang saya jelaskan di atas itu tadi. Dasarnya ini, saudara. Jadi Yesus itu mengambil standar manusia. Jadi kalau kita tanya tentang apa yang dia pikirkan, tentang apa yang dia rasakan, dia tidak pakai standar yang hari ini ketika dia sudah bangkit lalu diangkat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan tunjukkan, dia akan bagikan kepada Anda. Ini loh kuncinya. Kenapa aku lulus jadi manusia yang taat, diakui oleh Bapa di surga sebagai anak yang taat itu. Kuncinya ini. Ini yang aku pikirkan. Ini yang aku rasakan. Amin. Nah, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda putuskan, itu kan sangat kental dipengaruhi dengan apa yang sedang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan, bukan? Kalau Anda ambil pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus ketika dia jadi manusia, sehingga dia tak pernah salah, tak pernah berbuat dosa, Anda pun bisa, betul? Sebagai manusia yang memiliki standarnya Yesus di dalam diri Anda ini. Benih itu punya potensi sampai ke situ, saudara. Ya, ini manfaat menyadari tentang benih itu. Jadi penggenapan janji Allah itu, ya, bagaimana dia mengirim anaknya, mengkloning anaknya ke dalam diri Anda itu tujuannya apa? Cuma satu, dia mau taruh benihnya di dalam diri Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa dituntut oleh Allah Bapa untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Masalah benih sudah nggak bisa diragukan lagi, bukan? Benihnya pernah diuji, kualitasnya oke. Amin. Kualitasnya luar biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, saudara, kenapa orang yang sudah menyadari juga ada Yesus di dalam dirinya, ya, tapi nggak pernah berbuahkan Kristus? Nah, kita tahu ya, perumpamaan Tuhan Yesus yang pertama kali disampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak itu apa? Tentang benih dan tanah, betul? Benih dan tanah, ya. Benih dan tanah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ada benih, ada tanah. Benih itu apa? Benih itu firman. Firman itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Nah, itu Yesus yang dimaksud firman. Jadi jangan salah mengartikan benih di sini, ya. Berlipat-lipat 30, 60 sampai 100 kali lipat. Oh, itu untuk apa? Untuk persembahan. Bukan, itu nggak berbicara tentang duit, ya. Kalau tentang duit, ya, ada sendiri ayatnya. Tapi khusus tentang penabur ini, Alkitab langsung memberitahu kepada Anda apa yang dimaksud benih. Jangan diplesetin.
benih itu adalah firman. Yang masih suka doa ya ketika persembahan itu, biar Tuhan melipat gandakan berlipat-lipat 30, 60, 100 kali lipat. Keliru besar. Ya. Firman Tuhan Alkitab bilang benih itu adalah firman. Amin. Benih itu adalah firman. Nah, Saudara, firman Yesus kualitasnya luar biasa, bukan? Tapi kenapa? Yesusnya nggak mampu untuk mengubah hidup Anda itu. Ternyata, Saudara, masalahnya bukan di benihnya. Masalahnya sekarang ada di tanahnya. Dalam perumpamaan itu, kalau Anda baca keseluruhannya, Tuhan Yesus memberitahu kepada khalayak semuanya. Ya, ada benih firman. Tapi ada 4 macam jenis hati. Atau ada 4 macam jenis tanah di sini. Ya, nah, apa itu 4 macam hati? Ya, ada 4 macam keadaan hati manusia, Saudara, yang digambarkan sebagai tanah atau medianya. Yang pertama adalah tanah yang keras, amin. Nah, atau hati yang keras, seperti pinggiran jalan, ya. Ada tanah lembut tapi berbatu-batu. Yang kedua, ya. Ada tanah lembut tapi bertumbuh juga macam-macam semak belukar, kesukaran duniawi, dan yang keempat adalah tanah hati yang lembut seluruhnya. Amin. Jadi ada 4, ya. Pertama adalah hati yang keras, hati yang berbatu-batu, hati yang penuh dengan semak belukar, ya. Dan yang keempat adalah hati yang lembut. Yuk kita lihat, ya. Dalam Markus 4 ayat 14 sampai 15. Penabur itu menaburkan firman, amin, benih, ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, dulu saya pikir, Saudara, ya, jalan itu kayak jalan raya gitu loh, Saudara, ya. Ya enggak lah, gitu. Kalau ada orang menabur benih itu di jalan raya kayak gitu-gitu, ya itu orang bodoh banget. Jatuh gitu. Ya enggak mungkin gitu, ya. Nah, kalau ada yang jatuh itu di pinggir jalan langsung dipungut, ya. Tapi, Saudara, saya mendapat gambaran seperti ini, ya. Di tengah sawah itu ternyata ada jalan juga, betul? Yang disebut pematang, ya, pematang nih loh, ya, pematang sawah nih loh. Nah, ini walaupun sempit, Saudara, ya, Anda tahu lihat nih, ya, walaupun kecil gini, ada yang iseng juga nih, ada yang naik sepeda gini, ya. Nah, kenapa nggak ambles, Saudara? Walaupun itu ada di area sawah, betul? Tapi tanah di sini ini sebenarnya jenisnya sama dengan tanah di sekitarnya, betul, ya? Tapi Anda tahu, ya, tanah yang di sini ini yang bisa dilalui oleh sepeda ini, ya, diinjak-injak ini sebenarnya adalah tanah yang didesain, ya, tanah yang sengaja dikeraskan supaya apa? Supaya bisa jadi pijakan, betul? Sengaja dikeraskan, Saudara. Ya, sengaja dikeraskan, Saudara. Kalau ada orang keras hati, ya, menolak Tuhan, itu yang benar-benar jalan yang jalan besar itu. Tapi kalau ada orang masih mau ke gereja, segala macam, ya, masih dengar firman gitu, ya, artinya apa? Dia ada di area benih ditaburkan, bukan? Tapi ketika mendengar firman, ternyata hatinya adalah pematang sawah, tanah yang didesain. Jadi ketika dengar firman gitu, selalu firman itu bukan untuk dirinya, ya, untuk orang lain. Ketika pendeta khotbah gitu, ini untuk si itu, ini untuk ini, bukan untuk kita, ya. Nah, saya sering kasih satu pengertian, ya, istilah. Orang yang di pinggir jalan ini, tanah di pinggir jalan itu, seperti orang yang mendengar firman, masuk telinga kanan, keluar telinga,
bukan kiri. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Cetakak. Nggak mau denger gitu ya. Ini bukan buat gue gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau masih mau terima gitu ya, ngalir terus keluar telinga kiri gitu ya. Lah masih adalah bekasnya gitu ya. Masih ada bekasnya. Nah, tapi kalau itu telinga kanan mental ke kanan juga itu menolak. Itu namanya tanah yang didesain untuk dikeraskan ya. Yang kedua saudara adalah tanah berbatu-batu ya. Nah, Markus 4 ayat 6 ya. Markus 4 ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, ya, datang penindasan. Jadi apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad ya. Tanah yang berbatu-batu. Sebenarnya terjemahan lain mengatakan tanah di atas batu ya. Tanahnya tipis, bawahnya batu. Sehingga ketika benih itu jatuh ke tanah itu tumbuh karena tanahnya subur. Cuman akarnya mentok di batu itu. Ketika ada matahari terik, layu, mati, ya. Itu orang-orang yang gambarannya dengar firman Tuhan itu dengan gembira. Bagus ya khotbahnya, bagus ya. Wah ini luar biasa loh. Ini beda loh pengajarannya daripada gereja-gereja yang lain. Wow, gitu. Saya kalau udah ada orang berkomen seperti itu, ya, saya kadang-kadang was-was, ya. Ini orang yang sedang ngomong seperti ini, jangan-jangan hatinya masih ada di level kedua dari ilustrasi tanah itu. Cepat gembira, ya. Saya cuma awasi gitu ya, amati gitu. Betul, ya. Ternyata sebentar lagi hilang dari peredaran. Apa yang dia bilang bagus, apa yang dibilang luar biasa itu ketika di-compare oleh orang lain, ya. Lalu dia mulai goyah, gitu ya. Nah, ditindas. Dibilang, hati-hati ya, itu sesat ya, kabur. Nah. Nah, saudara, itu tanah di atas batu. Hatinya tipis, amin. Nggak tahan penindasan, amin. Nggak tahan penindasan. Anda kalau belajar firman, belajar di online Discipleship Revival Total Ministry ini, saya berpesan, ya, Anda harus tahan banting, amin. Anda harus tahan banting. Kalau nggak ngerti, tanya kepada mentor. Amin. Nah, jangan tanya kepada yang nggak satu frekuensi. Mereka nggak tahu pembahasannya, Anda tanya pada mereka, lalu jawabnya ngawur. Ya, karena dia nggak tahu konteksnya. Walaupun dalam tanda kutip juga seorang hamba Tuhan juga. Anda harus tanya pada mentor yang mengajar Anda supaya dijelaskan. Ya, nah, supaya apa? Anda tidak mengalami penindasan. Kalau toh Anda mengalami penindasan, paling tidak Anda sudah tahu jawabannya, amin. Sehingga Anda tidak murtad atau muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Ya, sekarang tanah yang ketiga, saudara. Ya, tanah yang ketiga. Markus 4, 18-19. Nah, Markus pasal 4, ayat 18-19. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, tanahnya subur, tapi lingkungannya, saudara, menghimpit, ya.
Lalu terhimpit sana sini nggak tahan, layu sebelum berkembang. Ya, sekarang saudara, tanah yang keempat, ya, tanah yang keempat. Markus 4:20, akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, tanah yang baik, seluruhnya subur. Nah, tanah yang keempat itu sebenarnya jenis tanah apa sih? Kemarin kita bicara tentang hati, kan? Hati manusia itu liciknya luar biasa, betul? Ada udang di balik batu di situ. Sebaik-baik manusia itu pasti ada motivasinya. Nggak bisa dibilang seluruhnya gitu loh. Yang seluruhnya lembut, yang seluruhnya subur, itu cuman hatinya Yesus, betul? Hatinya Yesus. Dengan menggunakan hatinya Yesus, saudara, hasilnya adalah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kita mau lihat ya, ada beberapa contoh. Walaupun prestasinya luar biasa, Alkitab memberi ya toh, gelar kepada beberapa orang yang punya hati lebih daripada hatinya orang lain. Ya, kita ambil contoh pertama. Satu orang namanya Om Musa. Oh, hatinya Musa. Anda kenal Musa? Anda kenal Musa? Kenal di mana? Lu nggak ketemu Om Musa? Nah, saya pernah punya murid namanya Musa, ya, Iwan Musa, temannya Pak Riyadi juga, ya, nah, Iwan Musa, ya, Musa, beda-beda lagi, ya, nah, Musa, Anda tahu siapa itu Musa? Ya, Musa itu nama daripada Musa itu artinya diangkat dari air, bukan? Musa itu memang dipilih, dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia dipersiapkan. Kenapa harus Musa, saudara? Kenapa enggak Harun? Kenapa Tuhan harus memprotek Musa? Padahal sudah ada Harun lah, betul ya? Karena Harun sama Musa itu beda. Beda di mananya? Dari pabrik yang sama, betul? Dia itu kan 3 saudara kan, Harun, Miriam, sama Musa, betul? Nah, si bontot ini, si Musa ini, bedanya apa dengan Miriam? Bedanya apa dengan Harun? Nah, saudara, bedanya adalah Musa pernah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, betul? Harun nggak pernah, Miriam nggak pernah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Musa bisa berjumpa dengan Tuhan, menatap Tuhan, melihat Tuhan itu? Kenapa? Kalau Anda baca, ingat khotbah Yesus di bukit. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, betul? Karena mereka akan melihat Allah. Untuk bisa melihat Allah itu tergantung hati, betul? Kenapa Musa bisa berhadapan dengan Allah, bertemu muka dengan muka? Dia punya hati yang berbeda, ya, dari hatinya Harun maupun hatinya Miriam. Nah, saudara, Alkitab juga memberitahu kepada kita semuanya tentang Musa ini. Hati Musa, ya, hati Musa lembut, melebihi hati semua manusia di muka bumi. Karena itu ia dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Hati Musa itu seperti ini, yang disebut suci atau murni. Ya, dalam bahasa Inggrisnya pakai kata pure heart. Dan dapat memandang wajah Tuhan. Amin. Nah, kalau orang, ya,
melihat, mendengar tentang Musa yang punya hati yang lembut. Semua berdecak ya. Banyak cicak yang datang. Wow, itu ya. Siapa di sini pernah ketemu dengan orang yang hatinya lembut seperti itu ya? Siapa yang pernah? Lalu ketika Anda mulai melihat orang itu, ya kenal dengan orang itu, sering ketemu, bersahabat dengan orang itu, Anda semakin kagum dengan orang itu ya. Wah, ya, orang itu luar biasa. Hatinya lembut sekali. Semua orang ketika melihat Musa yang lembut itu, semua orang, wah, kalau bukan Musa nggak bisa mimpin 3 juta bangsa Israel itu. Anda kenal, bangsa Israel itu ya disebut bangsa yang tegar tengkuk, betul? Keras kepala, kepala batu. Anda punya teman, punya saudara, ya, punya ya sahabat gitu, yang kepala batu itu loh. Kira-kira sudah makan hati nggak? Ya, Musa itu bukan hanya ketemu dengan satu orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Musa itu ketemu dengan 3 juta ya rakyat bangsa Israel yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Hobinya adalah PROTES. Apa itu? Protes. Gitu. Ya. Nah, makhluk apa yang suka protes? Ya, makhluk apa yang suka protes? Walaupun harimau itu kejam, sadis, segala macam gitu. Tapi dia nggak pernah protes. Yang suka protes itu adalah manusia, betul ya? Nah, protes itu menandakan kekerasan hati atau tegar tengkuk itu loh. Protes terus. Ya. Sudah dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan, melihat mujizat yang luar biasa, menyeberang Laut Merah itu ya, tanpa pakai perahu. Tuhan hadir dengan dahsyatnya. Mereka boleh melihat bagaimana Musa itu mendemonstrasikan kuasa Allah 10 kali, betul? Sampai bangsa-bangsa lain itu gemetar mendengar tentang Allah yang menyertai bangsa ini. Tapi bangsa itu sendiri, saudara, bagaimana responnya terhadap Musa yang menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini? Musa itu dikomplain terus. Kalau mereka kurang air, ya Musa dikomplain. Kamu bawa segini sampai saya mati di sini ya. Kurang makan, bosan dengan mana, itu, minta daging gitu. Sampai Musa akhirnya berdoa dan Tuhan menurunkan burung puyuh yang luar biasa sampai ada yang mati gara-gara makan dengan rakusnya. Keras hatinya luar biasa. Tapi Musa bertahan loh, 40 tahun. Memimpin bangsa ini. 40 tahun. Ya. Kalau bukan Musa, ya udahlah. Betul? Nah, padahal Allah sendiri kan pernah menawarkan kepada Musa ya, Musa. Bangsa ini kayaknya ya, ini sudah di-reject aja ya. Di-reject saja gitu ya. Tapi Musa bilang gini, janganlah Tuhan. Gitu ya. Apa kata dunia nanti, gitu ya. Kalau sampai Tuhan reject bangsa ini, musnahkan bangsa ini, hapus saja namaku dari buku kehidupan. Musa itu sedang membela bangsa itu. Itu kelembutnya hatinya Musa itu luar biasa. Betul? Sehingga orang Alkitab bilang, di dunia ini nggak ada orang yang punya hati yang lebih lembut daripada Musa. Jadi Musa itu diakui di antara kalangan manusia, di kalangan para manusia, Musa itu ya hatinya paling lembut, nggak ada yang melebihi hatinya Musa. Loh, di kalangan para manusia, ingat ya, di antara manusia ini hatinya Musa itu paling lembut. Tapi saudara, walaupun Musa itu diakui hatinya begitu lembut seperti itu,
Nah, Anda lihat. Tapi bahwa hati itu masih dapat dikuasai oleh marah, saudara. Yang telah menyebabkan ia tak diizinkan masuk Kanaan. Ya. Jadi hatinya Musa yang lembut itu satu kali, ya. Musa masih pakai slogan orang-orang manusia itu loh. Sabar ya sabar, tapi ada batasnya. Ya. Nah, satu kali Musa itu sudah nggak tahan, gitu. Mana tahan mana. Akhirnya dia marah, ya. Karena dia marah, dia kena penalti, nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu, ya. Nah, saudara, perhatikan, padahal marahnya Musa itu bukan untuk kepentingan dirinya Musa loh. Musa itu sebenarnya membela Tuhan, betul? Sampai kapan kamu terus mencobai Tuhan seperti ini? Dasar bangsa durhaka. Pukul gunung batu, gas. Air memancar. Bangsa itu minum dari air itu. Mujizat terjadi. Musa dipanggil Tuhan ke kantornya. Musa, datang ke office. Nah, di kantor, Tuhan bilang sama Musa, Musa, apa yang kamu lakukan? Membela engkau lah Tuhan. Aku nggak perlu kau bela. Ya, jangan jadi patriotisme membela Tuhan. Nah, apa yang kamu lakukan? Habis dia gini. Ya, apapun alasannya, itu nggak bisa kami terima. Kenapa? Karena aku sudah menjadikan kamu sebagai representatifku di muka bumi ini. Kamu itu wakilku, Musa. Ingat perjanjiannya dengan bangsa itu. Awalnya kan aku turun sendiri di atas gunung itu, lalu mau bicara dengan bangsa itu, bukan? Tapi karena bangsa itu takut ketemu aku, lalu bangsa itu bilang, biarlah Musa yang ketemu saja dengan Tuhan, nanti Musa yang menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam diri Musa, baik itu pikiran, perkataan, perasaan Musa, emosi Musa, itu dipandang oleh orang Israel adalah ekspresi daripada Tuhan Allah. Amin. Itu namanya representatif. Wakilnya Allah di muka bumi ini. Nah, saat itu sebenarnya Tuhan itu ikhlas kasih minum bangsa itu. Tapi Musa nggak ikhlas. Itu yang disebut oleh Alkitab mencoreng mukanya Tuhan. Jadi aslinya sama gambarnya beda. Ya, Tuhannya happy, Musanya marah. Aslinya tersenyum, gambarnya bersungut-sungut. Gambarnya marah. Nah, coba saudara, kalau Anda ngaca di cermin, enggak lah. Lalu waktu Anda lihat di dalam kaca itu, padahal Anda senyum, lalu yang di kaca itu marah gitu. Anda kaget enggak? Siapa yang pernah ngaca gitu, Anda senyum, yang di dalam cermin marah gitu? Ada enggak? Halo? Ada enggak? Kalau sampai ada itu kan ajaib, betul? Ya, Pak Among itu ngaca gitu, tersenyum gitu, lalu di dalam kacanya itu nangis gitu, sedih gitu, mewek gitu, aneh bukan? Sekarang Allah itu senyum aslinya, lalu gambarnya itu Musa, betul ya? Harusnya Musa senyum juga dong. Kenapa Musa marah? Itu yang buat Allah itu, loh, gambarku kok rusak kayak begitu ya. Aku senyum, aku ikhlas, kenapa ini Musa ini? Kenapa ada yang error nih? Ya, nah, disinilah saudara. Padahal Musa loh, Musa yang disebut Tuhan sendiri mengakui bahwa di antara kalangan manusia nggak ada orang yang hatinya lebih lembut daripada hatinya Musa.
Tapi selembut-lembutnya Musa, saudara, masih ada kerikilnya juga, Ben. Kalau orang bikin bejana, saudara, ya, bejana, kalau ada satu kerikil saja, bisa gagal, bukan? Ya, ketika diputar di penjunan itu, ya, satu kerikil saja itu merobek, tuh, merusak, membuat cacat. Sehingga Allah harus membentuk ulang kembali, betul? Satu kesalahan Musa membuat Musa akhirnya gagal. Nah, saudara, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Usahakanlah dirimu agar marah tak pernah menguasai diri Anda. Ya, nah, bagaimana caranya? Minta Roh Kudus menyelidiki motivasi-motivasi yang dapat disebabkan Anda marah dan minta itu disunat oleh Roh Kudus. Nah, tentang sunat nanti saya jelaskan di berikutnya, ya, tentang sunat hati. Minta Roh Kudus menyelidiki motivasi-motivasi yang dapat menyebabkan Anda marah dan minta itu disunat oleh Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang saudara, kita lihat ayatnya. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi lembut di antara manusia. Tapi Anda tahu, walaupun dia sangat lembut, masih ada satu kerikil saja, fail, ya, gagal. Amin. Hati manusia selembut-lembutnya nggak bisa maksimal, saudara. Bilangan 12 ayat 6-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Musa itu dibela oleh Tuhan. Ya, ketika Sipora istrinya mati, Musa itu diem-diem, nggak ngomong sama Koko, sama ciciknya, ya, Harun sama Miriam. Dia nikah sama perempuan Kusi, ya. Nah, lalu dibawa masuk ke kemahnya. Dengarlah si Harun sama Miriam. Dia datang bertandang ke kemahnya Musa. Apa-apaan lo? Ya, kita ini kan keluarga, ya. Ya saya tahu ya, lu yang nikah, ya lu bini-bini lu, ya, tapi paling enggak kasih tahu dong kita ini gini. Nah, bukan hanya di situ, si Harun sama Miriam itu bilang gini, jangan mentang-mentang kamu itu jadi nabi ya. Kalau kamu nabi, aku itu juga nabi, cicikmu itu juga nabi ya. Ya. Jangan mentang-mentang, ya. Kita ini timbek tahu. Ya, kita ini timbek tahu. Nah, saudara, ketika mereka sedang ribut, Tuhan menengahi mereka. Ada apa ini? Wih, ini Musa, ini. Ya, betul ini. Nah, Tuhan bilang gini, Harun, Miriam, kenapa kamu berani mengata-ngatai Musa? Kaget si Harun sama Miriam. Loh, apa dasarnya? Kamu tadi bilang apa? Emang lu sendiri yang nabi? Gua juga nabi tau. Tuhan bilang, memang kamu nabi. Miriam nabi, Musa nabi. Tapi Musa itu beda dengan kalian berdua. Kalian pernah melihat wajahku? Gak pernah. Musa pernah melihat wajahku. Kamu hanya dapat berita sambungan dari Musa, bukan? Sehingga kamu bisa menyampaikan kepada bangsa Israel. Tapi Musa dapat langsung dari aku. Ya, nah saudara, Harun dan Miriam ya ditegur oleh Tuhan. Bahkan Miriam kena ya ketulah, kena kusta, ya.
Kenapa? Karena Musa itu punya hati yang berbeda. Matius 5 ayat yang 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, blessed are the pure in heart, from they shall see God. Ya, nah saudara, pure in heart, ya, suci atau murni hatinya. Jadi kemurnian hati itu loh. Di antara manusia ada nggak yang hatinya murni seperti itu? Musa nyaris itu. Nilainya Musa itu kalau dilihat kemurniannya 100 minus 1. Saya nggak bilang 99, ya. Beda, saudara. Ya, walaupun angka matematikanya sama 99. Tapi penyebutan ini beda, ya. Jadi Musa itu boleh dibilang 100 minus 1. Yesus disesah berapa kali? 40 kurang 1. Bukan 39. Ya, kenapa? Batas maksimal orang boleh menyesah itu 40, ya. Kalau sudah kelewat, orang itu nggak boleh disesah seumur hidupnya. Kenapa? Udah melampaui batas maksimal penghukuman sesah itu. Batas kesempurnaan, batas kemurnian itu 100. Musa itu minus 1. Kurang taat di satu hal ini tok gitu loh. Bukan 99. Jadi penggunaan istilah ini penting. Ya. 100 minus 1. Nyaris sempurna. Tapi nggak bisa. Walaupun Anda sekarang kagum dengan hatinya Musa. Kalau doa jangan bilang, Tuhan, berikan aku hatinya Musa. Itu. Musa masih gagal. Kalau Anda pakai hatinya Musa, Anda bisa gagal juga seperti Musa. Betul? Cakep ya? Musa hatinya hebat. Tapi nggak bisa dijadikan standar untuk cloning ini. Ya, bukan hatinya Musa. Ya, hatinya Yesus. Amin. Bukan hatinya Musa. Jangan salah doa. Gara-gara Anda kagum dengan Musa, lalu Anda berdoa, Tuhan berikan aku hati seperti hatinya Musa. Gitu. Bukan. Hatinya Yesus. Amin. Nangkep ya? Nah, ada lagi saudara di perjanjian baru. Salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ya, ada yang namanya Nathanael. Ya, dari 12 murid Tuhan, ada seorang yang istimewa hatinya, yakni Nathanael yang langsung kelihatan oleh Tuhan Yesus. Ia memiliki hati yang tulus, hati Israel sejati, sesuai dengan desain Allah semula. Hati yang murni dan tidak licik. Orang yang berhati seperti ini akan mudah mendapat penglihatan surgawi. Ya. Nah, coba lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Ya, jadi Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Lalu Yesus melihat, ini orang istimewa ini. Ya, hatinya beda dengan yang lainnya. Hati Israel sejati, tidak ada kepalsuan, tidak ada kelicikan di dalam dirinya ini. Nah, lalu Tuhan bilang, kalau kamu punya hati seperti ini, ya, hati yang sejati, nggak ada kepalsuan, penuh kemurnian ini, Yesus janji, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Boleh melihat Allah.
boleh melihat alam roh. Yang merindukan punya vision, melihat malaikat, melihat alam roh, melihat Tuhan dan sebagainya. Sekarang dimulai dari hati. Amin. Ya, dimulai dari hati. Jangan cari orang, tolong Pak doain, bukain mata saya, gini. Ya, jaga hatimu aja. Kemurnian hatimu membuat Tuhan sendiri yang bilang, engkau akan melihat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka. Janji Tuhan kepada orang yang punya hati yang murni. Amin. Nah, seperti hatinya Natanael. Oke, satu hati lagi saudara. Ya, kalau dua kan hati-hati ya. Nah, kalau tiga kan beda lagi, hati. Ya, nah, selain hatinya Musa, hatinya Natanael, kira-kira hati siapa nih? Ayo, hati siapa? Nah, Anda tahu ya, ada seorang raja yang sangat berkenan kepada Tuhan. Namanya Daud. Ya, Daud, saudara. Nah, kalau saya mengambil contoh Daud seperti ini, mungkin banyak orang nggak bisa terima. Pak, Daud, ya, bukankah Daud? ini, masa dibilang hatinya sempurna, hatinya suci, ya toh? Seperti itu. Nah, saudara, kita lihat sejarahnya dulu ya. Kita lihat sejarahnya Daud. Ketika Daud dikelilingi oleh singa, ya, dikelilingi oleh beruang atau berjumpa dengan Goliat, Saul yang membencinya dan kemudian bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai musuh-musuh yang harus diperanginya sampai tua. Ia selalu mengandalkan Tuhan dan melekat kepadanya dengan setia. Ya, Anda lihat kemenangan daripada Daud ya menghadapi singa, beruang, Goliat itu cuma satu. Orang yang hatinya murni, dia selalu berpaut dan mengandalkan Tuhan. Betul? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ya. Wow. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan dijadikan satu-satunya sandaran di dalam kehidupannya. Ya. Menang dengan beruang, menang dengan singa. Ketika berhadapan dengan Goliat, dia tetap mengagungkan satu nama itu. Kamu datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Ya. Nah, Tuhan yang telah membebaskan aku dari mulut singa dan beruang itu, hari ini juga Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepadaku. Pakai batu kecil diumban, kena jidatnya, si raksasa mati. Coba saudara, teori mana yang membenarkan ya orang kena batu, ya, kena jidatnya langsung mati. Itu kalau bukan penyertaan campur tangan Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan nggak mungkin terjadi. Betul? Tapi itu yang terjadi dengan Daud. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuh. Nah, Daud selalu mengalami kemenangan. Ya, tapi saudara, setelah Daud itu perang lama-lama dia semakin tua ya. Nah, ketika ia hampir terbunuh dalam sebuah peperangan karena mulai lemah tenaganya, ia diminta tinggal di istana saja, sementara anak buahnya berperang terus ya. Nah, di sini kita lihat saudara, setelah itu apa yang terjadi. Ya, ketika dia istirahat, tapi karena iseng di istana, akhirnya ia jatuh dalam perbuatan keji yang dibenci Tuhan. Ya, isengnya apa? Naik sotoh, lihat-lihat. Ya, nah kita bicara gini ya, dari mengandalkan Tuhan, iseng, lalu jatuh. Istimewanya apa sih Pak? Ya, kita bisa melihat nilai daripada hatinya Daud itu dari mana?
Memang awalnya dia mengandalkan Tuhan. Tapi kan akhirnya dia berbuat senonoh seperti itu. Berbuat keji, membunuh, ya, dan sebagainya. Nah, istimewanya adalah, saudara, ya, kita perhatikan di sini. Namun hatinya lembut, mau dikoreksi, dan ia dengan segera mengubah malapetaka itu dengan iman. Ia meminta Tuhan mengubah hatinya kembali dengan cepat, dengan meminta roh-roh yang baru untuk melengkapinya, dan mengubah pengalaman buruknya jadi pengajaran bagi generasi sesudah dia. Wow, ya, tentang Daud ini luar biasa, saudara. Ya, doanya Anda lihat, ketika dia jatuh, apa yang dikatakan? Mazmur 51 ayat 13-14. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya. Nah, kegirangan akan selamat, the joy of the salvation, ya. Nah, itu bagaimana ketika orang diselamatkan pertama-tama itu, ya. Sukacitanya luar biasa. Anda ingat perumpamaan, ya. Orang yang boleh menerima kerajaan surga, dia menemukan keselamatan itu, dia jual hartanya, ya. Dia beli itu semuanya ini. Sukacita karena selamat itu melampaui semua nilai harga di dunia ini. Dan itu yang Daud jaga di sini. Dia bilang, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, sukacita keselamatan itu loh. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rela apa? Rela dikoreksi. Itu bedanya Saul dengan Daud. Daud ketika dikoreksi, dia hanya bilang, yes Lord, benar Tuhan. Tapi Saul ketika dikoreksi, banyak dalihnya. Bahkan dalihnya dirohanikan tuh. Supaya apa? Kelihatan dia nggak salah. Tapi Daud langsung mengakui, dan dia bilang, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan. Beri akulah roh yang rela. Jadi untuk membentuk hatimu yang murni, dibutuhkan sebuah kerelaan. Ya. Ayat terakhir, saudara, Efesus 6 ayat 13 untuk malam hari ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Biarlah hatimu dijaga. Jangan sampai panah-panah api si iblis itu merusak. Ya. Ambil seluruh perlengkapan senjata itu. Supaya Anda tetap stay, tetap bisa berdiri. Sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Ada orang yang mungkin awalnya baik, tapi akhirnya jatuh. Ya. Nah, tapi kita lihat, Anda harus tetap konsisten. Ya. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Itu tergantung hati. Ketika Anda menghadapi peperangan, Anda berseru, Tuhan tolong saya, aku andalkan Engkau Tuhan. Tapi ketika Anda mulai menang, Anda menikmati dengan dagingmu sendiri. Bisa juga ya. Nah, enggak konsisten ada di situ. Hatimu mulai berubah. Ada orang yang hatinya baik ketika dia ada di dalam masalah. Tapi ketika di dalam kelimpahan, hatinya rusak ada di situ. Bisa juga. Ada juga yang sebaliknya. Ketika ada dalam kelimpahan, hatinya baik. Ketika ada di dalam masalah, hatinya jadi rusak. Yang bagus apa? Tetap bisa berdiri, bertahan. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Besok kita akan lanjutkan kelanjutannya tentang hati yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke. Yuk kita foto, bisa difoto. Foto dalam kegelapan.